selamat datang di channel Bundapedia. Pada kesempatan kali ini, Bundapedia akan berbagi informasi tentang beberapa hal yang sering dialami calon bunda di trimester ketiga. Memasuki trimester ketiga, tentu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu bunda. Sebab, ini berarti sebentar lagi bunda dan ayah akan bertemu dengan si kecil. Meski terasa menyenangkan, ada beberapa kondisi di trimester ketiga yang seringkali membuat bunda tidak nyaman. Kondisi ini terjadi sebagai salah satu bentuk adaptasi tubuh terhadap kondisi bayi yang sudah semakin besar, serta persiapan jelang hari persalinan. Oleh sebab itu, bunda diharapkan bisa terbiasa dan mengatasinya dengan baik. Berikut ini adalah beberapa hal perubahan kondisi tubuh bunda di trimester ketiga kehamilan, diantaranya adalah: untuk perubahan yang pertama dialami bunda adalah malas makan. Bayi yang tumbuh semakin besar di dalam perut bunda, membuat nafsu makan cenderung turun di trimester ketiga kehamilan. Akibatnya, bunda pun jadi malas makan, dan mungkin saja memilih untuk tidak makan sama sekali, ketimbang harus menghadapi rasa mual sesudahnya. Hati-hati untuk para bunda. Kebiasaan ini bisa turut memengaruhi kondisi bayi. Ini karena ia membutuhkan asupan energi dari bunda. Agar pasokan nutrisi dan energi tetap terjaga, usahakan untuk tetap makan setidaknya dalam porsi kecil namun lebih sering. Untuk perubahan yang kedua adalah payudara semakin besar. Menjelang hari persalinan, payudara bunda akan mengalami perubahan, yakni menjadi semakin besar. Ini adalah proses alami karena payudara tengah menyiapkan produksi ASI. Jaringan dan kelenjar susu di payudara pun mulai bertumbuh pesat. Tak sedikit juga ibu hamil yang payudaranya mulai mengeluarkan tetesan ASI. Produksi kolostrum yang sangat baik bagi bayi juga sudah mulai dilakukan pada tahap ini. Jadi tetap bersabar untuk para calon bunda, meskipun perubahan ini juga kerap menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Untuk perubahan yang ketiga adalah sesak napas. Kondisi bayi yang semakin besar juga akan mendorong diafragma. Akibatnya, paru-paru jadi terdesak dan kapasitasnya berkurang. Semakin sedikit juga udara yang dapat ditampung oleh paru-paru setiap kali bunda bernapas. Bunda pun jadi merasa sesak. Namun demikian, bunda tidak perlu khawatir berlebihan. Hormon progesteron yang dilepaskan ke dalam tubuh akan memperlambat semuanya, sehingga napas terasa lebih lambat. Sebenarnya dalam kondisi tersebut napas berada di paru-paru lebih lama dan melepaskan oksigen secara perlahan. Untuk perubahan yang keempat adalah kram kaki. Tak sedikit ibu hamil yang mengeluhkan kram kaki saat memasuki trimester ketiga, terutama di malam hari. Kram kaki pada trimester ketiga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena beban tubuh yang semakin berat, sehingga tekanan pada kaki pun jadi makin besar. Perubahan hormon juga berpengaruh terhadap kram kaki. Hormon progesteron dapat memengaruhi kondisi tonus otot di kaki, sehingga membuat bunda jadi mudah kram. Untuk perubahan yang kelima adalah insomnia. Memasuki trimester ketiga, biasanya bunda akan jadi mudah cemas dan khawatir berlebihan. Akibatnya, tidur malam pun jadi terganggu, dan bahkan jadi sering bergadang. Selain cemas, beberapa hal lain yang juga bisa memicu gangguan pola tidur diantaranya perubahan hormon, peningkatan frekuensi buang air kecil, nyeri ulu hati, serta kram kaki. Untuk membantu mengatasi insomnia, cobalah untuk ngemil, beri jeda cukup jauh untuk istirahat dan tarik napas panjang agar lebih rileks. Untuk perubahan yang keenam adalah mudah lelah. Membawa bayi dalam kandungan selama hampir 9 bulan, tentu akan membuat tubuh bunda lama-kelamaan menjadi lelah. Selain faktor hormonal, dan peningkatan beban di perut, kesibukan, dan persiapan menjelang persalinan juga seringkali membuat bunda jadi mudah lelah. Jika sudah demikian,
jangan paksakan diri untuk tetap beraktivitas. Beri waktu bagi tubuh untuk istirahat sejenak jika sudah lelah. Untuk yang ketujuh adalah ketidakseimbangan tubuh. Sebagian besar ibu hamil sering mengeluh jadi linglung dan sering jatuh. Ini dianggap sebagai akibat dari ketidakseimbangan tubuh. Ketika berat bayi semakin terasa di tubuh bagian depan, saat bunda belum siap menyeimbangkan diri, maka resikonya pun jadi pusing dan mudah linglung. Sangat baik untuk sangat berhati-hati di trimester ketiga, dan menyadari bahwa bunda mungkin lebih canggung, dan mengambil tindakan ekstra untuk diri sendiri dan bayi. Cobalah untuk tetap berhati-hati. Perhatikan langkah saat berjalan dan naik turun tangga. Jangan lupa untuk selalu mencari pegangan setiap akan bangun berdiri atau duduk. Jika perlu, mintalah bantuan dari suami atau orang lain. Semua ini terjadi secara alamiah sebagai proses adaptasi tubuh. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Yang terpenting, tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas. Itulah beberapa hal yang sering dialami calon bunda di trimester ketiga. Semoga informasi ini bermanfaat ya bunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema dan pembahasan yang berbeda.